Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawi Mariam Tendrisompa, kelas B2, Prodi Teknik Informatika, Universitas Muslim Indonesia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang telah saya rangkum pada Peskel tahun 2023. Nah, materi pertama yang akan saya bahas yaitu komitmen keumian menuju Smart University. Apa saja misi? Di sini saya akan membahas visi misi Universitas Muslim Indonesia. Apa saja misi dari Universitas Muslim Indonesia? Yaitu mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan dakwah termasyhur berkelas dunia dengan melahirkan manusia berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah serta berdaya saing yang tinggi. Kemudian apa saja misi dari Universitas Muslim Indonesia? Yaitu yang pertama, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai keislaman. Kemudian yang kedua, membentuk manusia yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, yang adaptif, transformatif, dan inovatif. Kemudian yang ketiga, menerapkan tata kelola berbasis Good University Governance dan sistem manajemen mutu standar ISO. Kemudian yang keempat, menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kelima, berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan dan ukhuwah Islamiyah. Nah, itu tadi visi misi dari Universitas Muslim Indonesia. Kemudian selanjutnya, komitmen keumian. Dalam menghadapi persaingan global khususnya menghadapi era revolusi industri 4.0 sebagai transisi menuju era revolusi industri 5.0 termasuk era pandemi COVID-19, maka UMI perlu membangun komitmen baik yang bersifat individual maupun kelembagaan agar terbentuk karakter dan kondisi kondusif untuk mewujudkan visi dan misi UMI. Apa saja yang ada dalam komitmen keumian? Yaitu yang pertama, ada 6 komitmen kelembagaan. Kemudian ada juga 16 komitmen yang bersifat komitmen moral atau individual. Kemudian ada 4 komitmen yang bersifat peningkatan skill dan kinerja individual. Terus ada 8 komitmen yang bersifat etos kerja profesional Islami individual. Nah, kemudian kita akan membahas apa itu komitmen. Komitmen merupakan suatu perjanjian atau keterikatan baik kepada diri sendiri, individualistik, maupun kepada pihak lain, orang lain, atau lembaga, yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan yang dilakukan secara sukarela maupun keterpaksaan. Kemudian ada 16 komitmen moral atau karakter UMI. Yang pertama itu nilai taat, syukur, sabar, ikhlas, cerdas, jujur, amanah atau bertanggung jawab, komunikasi atau tablik, peduli sosial, toleransi, penyayang, pemaaf, cinta tanah air, semangat kebangsaan, peduli lingkungan, serta menghargai keragaman. Kemudian ada juga 4 komitmen skill dan kinerja. Yang pertama yaitu keterampilan inovasi, leadership skill, communication skill, collaborative skill. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam mencegah narkoba. Apa itu pengertian dari narkoba itu sendiri? Jadi, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan. Apa saja bahaya narkotika? Narkotika sangat berbahaya bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan. Terlebih bila disertai peredaran narkoba secara gelap, akan merugikan perseorangan maupun masyarakat, khususnya bagi generasi muda, yang berbahaya bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.
Nah, kemudian selanjutnya, siapa pelaku, tersangka atau terdakwa terpidana tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi yang pertama, pelaku sebagai pengguna atau penyalahguna, ada itu untuk sebagai pengguna narkotika untuk dirinya sendiri pada pasal 127. Kemudian, pengguna narkotika untuk diberikan orang lain pada pasal 116. Kemudian selanjutnya, pelaku sebagai pengguna, yaitu pemilik, terkena pasal 111 dan 112. Kemudian bagi pengelola terkena pasal 113. Kemudian bagi pembawa dan pengantar terkena pasal 114 dan 119. Dan bagi yang mendengar atau pendengar terkena pasal 129. Nah, subjek hukum, orang perseorangan naturalistic person, korporasi, kumpulan terorganisasi dari orang-orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Nah, baik, sekian pembahasan materi yang saya rangkum pada Peskel 2 tahun 2023. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.